Sebuah kisah mahakarya terbaik dari Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya, dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-283. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Ken Arok yang masih juga tersenyum-senyum itu ternyata telah berubah sama sekali. Yang masih sama adalah bentuk lahiriahnya saja. Justru karena Ken Arok telah matang dengan rencananya, ia memang membuat dirinya tidak berubah. Dengan penuh kesadaran kini ia memaksa bibirnya tersenyum-senyum, wajahnya berseri, dan sikapnya yang ramah. Dengan demikian, Ken Arok menjadi semakin banyak mendapat tempat di hati para prajurit, para pengawal dan pelayan dalam. Di mana-mana ia mendapat sambutan yang ramah dan menyenangkan tanpa prasangka apapun juga. Demikianlah Ken Arok di hari-hari mendatang. Ketika saat istirahatnya telah habis, maka mulailah ia bekerja dengan tekun dan rajin. Dengan rendah hati ia melakukan segala macam tugasnya dengan baik. Kadang-kadang seolah-olah tidak disengaja, ia menunjukkan beberapa kelebihannya dari prajurit-prajurit yang lain. Sehingga Ken Arok menjadi semakin banyak dikenal oleh semua golongan di Istana Tumapel. Juga oleh Permaisuri Akuwu Tunggul Ametung, Ken Dedes. Suasana yang demikian agaknya telah memberikan banyak sekali bantuan kepada Ken Arok. Satu-satu ia menyusun langkah yang harus diambil. Satu-satu ia mulai memilih korban yang akan dijatuhkannya, bahkan yang akan dipakainya alas tempat berpijak. Dengan tekun Ken Arok mengamati keadaan, apakah yang dapat dilakukannya sebagai persiapan untuk menjalankan maksudnya. Yang menjadi pilihannya adalah seorang prajurit yang memiliki sifat-sifat yang dapat dimanfaatkan. Dengan perhitungan yang masa Ken Arok harus dapat memakainya sebagai perisai yang baik. Itulah sebabnya, maka selanjutnya pergaulan Ken Arok dengan Kebu Ijo menjadi sangat baik. Mereka berdua selalu tampak bersama-sama di dalam waktu-waktu senggang mereka. Meskipun kadang-kadang beberapa orang heran melihat tabiat mereka satu demi satu. Ken Arok adalah seorang anak muda yang ramah, rendah hati dan sopan pula. Sedangkan Kebu Ijo adalah seorang yang angkuh, sombong dan pembual. Namun tidak banyak orang yang mempersoalkannya. Mereka menganggap bahwa hal itu adalah persoalan mereka berdua. Dengan licin, Ken Arok pun berusaha untuk menjajaki hati Ken Dedes. Ia harus mematangkan waktu yang 5 bulan itu. Apabila pada saatnya keris itu sudah siap, maka rencananya harus berjalan sebaik-baiknya. Hati Ken Arok menjadi berdebar-debar ketika pada suatu kali, ketika ia sedang bertugas di dalam istana, ia melihat Akuwu Tunggul Ametung sedang berkemas. Tanpa sesadarnya ia berdiri saja memandang dari kejauhan bagaimana Akuwu sedang menimang busurnya sambil tersenyum-senyum. Namun tiba-tiba Ken Arok itu terkejut ketika ia mendengar Akuwu membentaknya. "Hei, Ken Arok,
Apa kerjamu di situ? Dengan serta-merta Ken Arok menjatuhkan dirinya, duduk bersimpuh, kepalanya menunduk dalam-dalam sambil berkata lirih. Ampun tuanku, hamba sedang bertugas hari ini. Tetapi kenapa kau berada di situ, Ampun tuanku, hamba tidak sadar sama sekali. Hamba sedang memperhatikan betapa baiknya busur yang sedang tuanku timang, sehingga hamba lupa Suposito. Apakah busurku ini baik? Bertanya Akuwu itu kemudian. Sesungguhnya busur tuanku teramat baik. Kemarilah. Akuwu itu memanggilnya. Dengan berjongkok Ken Arok maju, naik tangga ke ruang tengah. Kemudian ia duduk bersila sambil membungkukkan kepalanya dalam-dalam. Mendekatlah. Panggil Akuwu. Ken Arok bergeser maju. Ia kini duduk di belakang Witantra. Lihat, apakah busurku ini cukup baik? Hamba tuanku, busur itu amat baik, sahut Ken Arok. Bohong! Tiba-tiba Akuwu itu berteriak sehingga Ken Arok terperanjat. Bahkan Witantra pun terkejut pula. Kau bohong ya? Kau menundukkan kepalamu. Dari mana kau tahu bahwa busurku ini baik? Ken Arok tergagap sejenak. Namun kemudian ia menjawab. Hamba sudah melihatnya tadi tuanku. Justru hamba terpaku. Sehingga hamba tetap saja berdiri membatu. Akuwu mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian katanya, sekarang kau mendapatkan kesempatan untuk melihat dari dekat. Ken Arok mengangkat wajahnya. Dipandanginya busur Akuwu Tunggul Ametung yang dibuat dari kayu berlian. Digosok dengan angkup nangka sehingga menjadi mengkilap. Di beberapa bagian membelit benang-benang berwarna merah dan hijau, membuat garis-garis melingkar yang manis sekali. Bukan main. Ken Arok bergumam. Nah, peganglah. Bagaimana menurut pertimbanganmu? Apakah busur itu terlampau berat? Apakah terlampau ringan? Ken Arok ragu-ragu sejenak. Namun kemudian diterimanya busur itu dari tangan Akuwu Tunggul Ametung. Bukan main, desis Ken Arok. Hamba belum pernah melihat busur yang demikian bagusnya. Akuwu Tunggul Ametung mengangguk-anggukkan kepalanya. Tidak terlampau berat dan tidak terlampau ringan. Rentangan talinya cukup keras dan tidak terlampau berat tarikannya. Ternyata kau mengerti juga tentang busur dan agaknya juga tentang anak panah. Apakah kau pandai juga memanah? Ken Arok ragu-ragu sejenak. Kalau kau mampu juga memanah, kau akan aku perkenankan ikut serta berburu bersama kami. Maksudku, aku, Witantra dan beberapa orang pengawal. Ajakan itu membuat Ken Arok berbangga untuk sesaat. Ternyata ia mendapat kepercayaan untuk mengikuti Akuwu berburu. Jarang sekali para hamba istana mendapatkan kesempatan itu. Tetapi ketika mulutnya sudah hampir mengucapkan terima kasih atas kesempatan itu, tiba-tiba ia mendapat pikiran lain. Bukankah Akuwu akan pergi berburu? Bagaimana, Akuwu Tunggul Ametung itu mengerutkan keningnya ketika ia kemudian melihat Ken Arok menundukkan kepalanya. Dengan penuh penyesalan Ken Arok berkata, sayang, hamba belum pernah mempelajari dengan sungguh-sungguh bagaimana caranya memanah. Sebenarnya hamba ingin sekali untuk dapat ikut serta apabila Akuwu memperkenankan. Dengan busur ini, mungkin hamba akan dapat belajar sebaik-baiknya. Apa, Apa kau bilang? Tiba-tiba Akuwu Tunggul Ametung itu berteriak sambil merebut busurnya dari tangan Ken Arok. Busur ini adalah busur istana.
Aku baru saja memesannya. Kau sangka kau anak cucuku, sehingga kau dapat memakai busur kerajaan. Gila, kau sungguh gila. Ken Arok menjadi gemetar. Kepalanya kini ditundukkannya lagi, lebih dalam. Pergi, pergi sebelum aku pukul kepalamu. Tidak pantas kau ikut berburu bersamaku. Witantra menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Sejenak dipandanginya saja Ken Arok yang gemetar. Pergi, cepat pergi. Aku berteriak-teriak. Ken Arok menjadi semakin gemetar. Mulutnya berkumat kamit, tetapi tidak sepatah kata pun yang terucapkan. Pergi! Sekali lagi aku berteriak sambil melangkah mendekati Ken Arok yang ketakutan. Ken Arok pun kemudian beringsut surut. Kemudian hampir merangkak ia meninggalkan ruangan itu dan turun ke serambi belakang istana. Ia masih mendengar beberapa patah kata aku mengumpat-umpat. Ketika ia sudah sampai di serambi belakang, kemudian turun ke halaman tengah, maka Ken Arok itu pun berdiri tegak sambil menggeliat. Hilanglah segala kesan ketakutan dan kecemasannya. Bahkan kemudian ia tersenyum. Aku tidak ingin ikut pergi. Aku ingin tinggal di istana yang sepi ini. Sorot yang aneh kemudian memancar dari sepasang matanya. Sekali ia berpaling, namun ia tidak melihat apa yang terjadi kemudian di ruang dalam. Siapkan mereka! Perintah Aku Tunggul Ametung kemudian kepada Witantra. Wajahnya masih dibayangi oleh kemarahannya kepada Ken Arok. Aku akan segera berangkat. Hamba tuanku. Witantra pun kemudian meninggalkan Aku, seorang diri menimang busurnya untuk menyiapkan sebuah rombongan kecil yang akan mengikuti Aku Tunggul Ametung pergi berburu. Ketika di halaman belakang ia bertemu dengan Ken Arok, maka dengan nada berat ia berkata, "Jangan kau hiraukan lagi kata-kata Aku. Ia sendiri akan segera melupakannya. Mungkin lain kali kau akan mendapat kesempatan untuk ikut bersama dengan Aku pergi berburu." Kepala Ken Arok tertunduk. Dengan wajah yang muram ia menjawab, "Aku menyangka bahwa kata-kataku akan menimbulkan kemarahan. Aku akan berkata dan bersikap jujur. Seandainya aku berkata bahwa aku dapat memanah dengan baik, namun ternyata sebaliknya, aku akan dimarahinya juga. Apalagi tanpa aku sadari, aku telah menyinggung busur yang baru itu. Besok Aku akan melupakan apa yang terjadi hari ini," berkata Witantra. "Aku belum pernah dimarahi oleh Aku seperti ini. Itulah sebabnya aku merasa bahwa aku seakan-akan telah melalaikan suatu kesalahan yang maha besar." Witantra tersenyum. Jawabnya, "Kau adalah seorang hamba istana yang bertanggung jawab. Kau selalu berbuat seperti seharusnya yang kau lakukan. Apa yang terjadi sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan tugasmu. Itu hanyalah sekedar salah paham yang tidak akan berpengaruh apa-apa. Mudah-mudahan," desis Ken Arok. "Percayalah, besok ia pasti sudah akan lupa apa yang dikatakannya sendiri." Ken Arok mengangguk-anggukkan kepalanya dengan wajah yang muram. Tetapi ketika Witantra kemudian meninggalkannya, sekali lagi ia tersenyum dan berkata kepada diri sendiri, "Witantra hampir sama dungunya dengan Aku Tunggul Ametung." Beberapa lama kemudian, Ken Arok berdiri di balik sebatang pohon ketika Aku bersama pengawalnya berpacu meninggalkan istana. Tetapi ketika Aku sudah lampau, maka Ken Arok segera melangkah ke samping sambil menganggukkan kepalanya kepada Witantra. Witantra tersenyum sambil mengangkat tangannya, kemudian hilang di balik regol samping istana. Yang tinggal hanyalah kepulan debu yang putih itu. Ken Arok berpaling.
ketika ia mendengar seorang prajurit bertanya, "Hei, kenapa kau bersembunyi?" Ken Arok mengangkat keningnya, tetapi ia tidak menjawab. Sambil menggelengkan kepalanya, ia pun kemudian pergi meninggalkan prajurit itu di tempatnya. Sepeninggal Akuwu, Tunggul Ametung dan beberapa orang pengawalnya, istana ini serasa menjadi lengang. Ken Arok adalah seorang hamba istana yang mendapat kepercayaan karena berbagai jasa yang telah ditunjukkannya. Itulah sebabnya maka ia seolah-olah mendapat kepercayaan untuk memasuki setiap ruang di dalam istana ini, apalagi kedudukannya memang memungkinkannya untuk berbuat demikian. Tetapi Ken Arok yang telah matang dengan rencananya itu tidak bertindak dengan tergesa-gesa. Ia harus menggunakan akal dan nalarnya, tidak sekedar membiarkan perasaan dan nafsunya melonjak-lonjak tidak terkendali. Itulah sebabnya maka tidak seorang pun yang menaruh curiga terhadapnya. Sikapnya adalah sikap Ken Arok yang mereka lihat sehari-hari, karena mereka para hamba istana dan para prajurit tidak melihat apa yang tersimpan di dalam dada anak muda itu, anak muda pelayan dalam istana Tumapel itu. Pada hari itu, Ken Arok melakukan tugasnya seperti biasa. Tidak ada kesan perubahan apapun juga dalam pandangan mata orang-orang lain yang berada di istana itu pula. Setiap orang menganggap bahwa wajar sekali apabila suatu ketika Ken Arok itu bertemu dengan permaisuri Ken Dedes yang sedang turun ke halaman untuk pergi ke taman. Karena Akuwu Tunggul Ametung tidak ada, maka Ken Dedes ingin mencari kesibukan dengan para emban di taman istana. Dengan hormatnya, Ken Arok menganggukkan kepalanya dalam-dalam sambil menunduk. Ken Arok bertanya dengan sopannya, "Ampun Tuan Putri, apakah Tuan Putri akan pergi ke taman?" Ken Dedes menganggukkan kepalanya, tetapi suaranya agak gemetar. "Iya Ken Arok, aku akan pergi ke taman." "Hamba Tuan Putri," sahut Ken Arok kemudian. "Hamba telah membawa beberapa jenis bunga-bungaan dari taman yang hamba buat di padang karautan." Langkah Ken Dedes tiba-tiba berhenti. Dipandanginya wajah Ken Arok untuk sesaat, dan tanpa disangka-sangka Ken Arok mengangkat wajahnya sehingga tatapan mata mereka bertemu. Tidak seorang pun yang memperhatikan peristiwa sekejap itu. Tidak seorang pun yang melihat wajah permaisuri menjadi semburat merah, dan tidak seorang pun yang melihat bahwa sesuatu yang telah tumbuh di dalam hati permaisuri itu berkembang tanpa dapat dihindarkannya lagi. Karena itu, maka sesaat permaisuri itu seakan-akan terbungkam. Kepalanya pun kemudian menunduk dalam-dalam. Sekejap ia kehilangan kesadaran diri, sehingga ia tidak berbuat sesuatu selain berdiri sambil memandangi ujung ibu jari kakinya. Para emban tidak ada yang menaruh prasangka apapun. Mereka hanya menyangka bahwa permaisuri sedang mengingat-ingat sesuatu, mungkin tentang bunga yang dikatakan oleh Ken Arok yang dibawa dari padang karautan. Dan ternyata bahwa yang pertama-tama dikatakan oleh permaisuri itu kemudian adalah benar-benar tentang bunga. Katanya, "Manakah bunga itu Ken Arok? Apakah kau dapat menunjukkan?" Ken Arok tergagap sejenak. Ia tidak menyangka bahwa permaisuri akan minta kepadanya untuk menunjukkan bunga itu.
yang sama sekali tidak pernah ada di dalam taman. Jangankan bunga yang dibawanya dari padang karautan, sedang bunga yang ada di dalam taman itu pun sama sekali tidak mendapat perhatiannya. Namun demikian ia menjawab, "Baiklah Tuan Putri, tetapi sudah agak lama hamba tidak melihat. Apakah bunga itu masih ada dan dapat hidup baik untuk seterusnya?" Ken Dedes menganggukkan kepalanya. Jawabnya, "Pergilah, berjalanlah di depan." "Ampun Tuan Putri, hamba akan berjalan di belakang." "Berjalanlah di depan." Ken Arok tidak dapat membantah lagi, meskipun terasa punggungnya seolah-olah dijalari oleh segenggam ulat yang paling gatal. Namun ia berjalan juga di depan permaisuri. Ketika mereka memasuki taman, keringat Ken Arok menjadi semakin banyak mengalir. Ia tidak tahu kemana ia harus pergi untuk menunjukkan bunga yang dibawanya dari padang karautan. Sehingga untuk sesaat, ia berdiri membatu di regel taman. Ken Dedes yang kemudian berdiri di belakangnya terhenti juga. Setelah sejenak Ken Arok berdiri diam, terpaksa permaisuri itu bertanya, "Manakah bunga itu?" Ken Arok berpaling, kemudian dibungkukkannya kepalanya dalam-dalam. Namun sementara itu ia melihat bahwa para emban tidak berdiri terlampau dekat dengan permaisuri. Sejenak Ken Arok dicekam oleh kebimbangan. Apakah ia akan mencoba menjajaki perasaan permaisuri saat itu juga? Justru ketika permaisuri itu bertanya tentang bunga kepadanya, dan justru bahwa bunga yang sesungguhnya itu tidak ada. Ken Arok menjadi semakin berdebar-debar dan bahkan jantungnya serasa akan meledak ketika sekali lagi permaisuri bertanya, "Kenapa kau berhenti, Ken Arok?" Dalam keadaan yang demikian, maka tiba-tiba tumbuhlah kedirian Ken Arok yang sebenarnya. Seorang anak yang paling liar di seluruh Tumapel. Meskipun kini ia berdiri dengan kepala menunduk dalam-dalam, meskipun ia berpakaian seperti seorang pelayan dalam, namun ia tidak berhasil membuat hati dan jantungnya sewarna dengan pakaian lahiriahnya itu. Karena itu, seperti api yang tersekap dalam sekam, maka ketika Ken Arok tidak mampu lagi menahan dirinya, meledaklah perasaan yang selama ini membakar dadanya. Meskipun kepalanya masih menunduk, namun Ken Arok kemudian berkata sangat lambat, sehingga hanya dapat didengar oleh permaisuri itu sendiri. "Ampun Tuan Putri, ternyata hamba tidak memindahkan bunga dari padang karautan, tetapi hamba memindahkan bunga dari padepokan Panawijen. Dan sama sekali tidak hamba tanam di dalam taman ini." Seperti pertanyaan membayang di wajah permaisuri itu, ia tidak segera menangkap arti kata-kata Ken Arok. Sehingga sesaat itu, ia berdiri saja membisu sambil memandang wajah Ken Arok yang tertunduk. "Jadi?" Pertanyaan permaisuri itu kemudian, "Di manakah kau tanam bunga itu?" Ken Arok menjadi ragu-ragu sejenak, namun kemudian ia memutuskan, "Matilah aku sekarang. Kalau aku akan mati, buat apa aku hidup lebih lama lagi? Kalau semua impianku itu tidak akan dapat terwujud, seharusnya aku memang segera mengetahui apakah berguna untuk berbuat seterusnya, atau aku harus menghentikannya sekarang, kemudian membunuh diri." Permaisuri itu menjadi bingung karena Ken Arok tidak segera menjawab. Karena itu,
untuk melepaskan kegelisahannya, ia mendesak. Di mana kau tanam bunga itu, Ken Arok? Ken Arok telah sampai pada tangga terakhir dari pengkhianatannya. Karena itu, maka dengan dada berdebar-debar dan jantung yang serasa meledak, ia berkata, "Ampun Tuan Putri, bunga itu ada di dalam dada ini." Jawaban Ken Arok itu serasa petir yang meledak di dalam telinga permaisuri Ken Dedes. Sejenak ia tegak seperti patung yang membeku. Namun kemudian darahnya seakan-akan berhenti mengalir. Taman bunga yang telah berada beberapa jengkal di hadapannya serasa berputaran mengelilinginya. Semakin lama menjadi semakin cepat dan semakin cepat. Permaisuri Ken Dedes itu seakan-akan kehilangan keseimbangannya. Sejenak ia terhuyung-huyung. Lamat-lamat bibirnya bergerak dan memanggil, "Emban, Emban." Emban yang berdiri beberapa langkah daripadanya tidak mendengar panggilan itu, sehingga Ken Dedes mengulanginya. "Emban, kemarilah." Tetapi emban itu juga belum mendengarnya. Mereka berdiri sambil berbisik-bisik di antara mereka. Mereka tidak melihat bahwa wajah permaisuri menjadi terlampau pucat dan keringat dinginnya telah membasahi seluruh tubuhnya. Ken Arok menyadari keadaan itu, sehingga dengan serta-merta ia memanggil, "Hei, Emban, lihatlah Tuan Putri itu." Emban yang masih berbisik-bisik di antara mereka itu terkejut. Segera mereka berlari-lari mendapatkan permaisurinya yang sudah hampir kehilangan keseimbangan sama sekali. Melihat Ken Dedes yang pucat dan berkeringat itu, para emban menjadi bingung. Beberapa orang di antara mereka segera berusaha menahan agar Ken Dedes tidak terjatuh. Namun beberapa orang yang lain hanya kebingungan saja tanpa berbuat sesuatu. "Ampun Tuan Putri, kenapa Tuan Putri?" Ken Dedes tidak menyahut. Ia berusaha berpegangan kepada dua orang emban yang berdiri di kedua sisinya. "Aku akan kembali ke istana, Emban." Desis permaisuri. "Tetapi, kenapakah sebenarnya Tuan Putri?" Ken Dedes menggeleng. "Aku tidak tahu. Tiba-tiba saja aku merasa pening." "Marilah Tuan Putri," berkata salah seorang dari emban itu. "Hamba antar Tuan Putri kembali ke istana." Kedua emban yang masih sempat berpikir itu segera memapah Ken Dedes kembali ke istana, sementara yang lain masih saja kebingungan. Sementara itu, Ken Arok masih berdiri tegak seperti patung. Ia sadar bahwa keadaan permaisuri itu adalah akibat dari kata-katanya, tetapi ia belum tahu pasti apakah tanggapan permaisuri itu sebenarnya. Tetapi tekad Ken Arok sudah tidak dapat diredakan. Ia bergumam di dalam hatinya. Hanya ada dua pilihan, mukti atau mati. Kalau aku harus mati, biarlah itu cepat terjadi. Besok atau lusa, kalau aku kembali dari berburu, permaisuri pasti akan mengatakannya bahwa aku telah berkhianat. Pada hari itu juga, aku akan digantung di depan regol samping istana atau di tengah alun-alun. Tetapi apabila besok atau lusa, aku tunggul ametung kembali dan aku tidak segera harus menjalani hukuman mati, maka itu suatu pertanda bahwa permaisuri Ken Dedes tidak marah kepadaku.
Aku akan berjalan terus sesuai dengan rencanaku. Ken Arok itu pun kemudian mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia masih melihat emban pamomong Ken Dedes yang kebetulan tidak ikut pergi ke taman berlari-lari menyongsong momongannya. Kemudian membantu memapahnya masuk ke dalam istana. Dengan penuh kasih sayang emban tua itu membawa Ken Dedes berbaring di pembaringannya. Kemudian dibelainya keningnya dan dipijit-pijitnya pundaknya itu. Kenapa Tuan Putri? Dengan sareh ia bertanya. Apakah Tuan Putri sakit? Ken Dedes menarik nafas dalam-dalam. Sekilas terbayang wajah pelayan dalam yang masih muda itu berdiri sambil tersenyum. Tiba-tiba pula teringat olehnya pergaulan masa kecilnya. Kemudian pada saat ia tumbuh menjadi dewasa. Sepercik kenangan telah membayang di rongga matanya tentang seorang anak muda yang bernama Wiraprana. Tanpa sesadarnya Ken Dedes itu mulai memperbandingkannya dan tiba-tiba saja ia berkata di dalam hatinya. Kenapa keduanya mempunyai beberapa persamaan? Tetapi aku tidak dapat mengatakan di manakah letak persamaan itu. Permaisuri itu terkejut ketika ia mendengar suara embanya. Apakah tuanku menjadi pening sekali? Ken Dedes mengangguk. Kenapa Tuan Putri? Apakah Tuan Putri terkejut atau cemas atau tiba-tiba saja teringat akan sesuatu? Ken Dedes menggelengkan kepalanya. Tidak, Bibi. Lalu kenapa tuanku tiba-tiba saja menjadi hampir pingsan? Permaisuri itu menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, Bibi. Tiba-tiba saja mataku menjadi berkunang-kunang dan taman itu seolah-olah berputar. Badanku menjadi sangat dingin, tetapi peluhku serasa terperas dari tubuh. Mungkin Tuan Putri terlampau lelah, atau Tuan Putri mempunyai suatu keinginan yang tidak terucapkan. Apakah Tuan Putri ingin ikut berburu? Ken Dedes menggelengkan kepalanya. Tidak, Bibi. Aku tidak mempunyai keinginan apapun juga. Emban tua itu tidak bertanya lagi. Kini ia memijit lengan dan pergelangan permaisuri yang menjadi dingin sekali. Ketika seorang emban membawa minyak kelapa dan berambang, maka segera diulaskannya pada telapak kaki Ken Dedes supaya menjadi hangat. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.